Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. pagi. ASN berakhlak, Bangga Bangga melayani bangsa. melayani bangsa, ATR BPN, melayani melayani Profesional profesional percaya. terpercaya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok ketiga akan memaparkan video mengenai best practice dan best practice terkait manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok ketiga untuk memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Aryani, sebagai analis hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Selanjutnya, silakan. Saya Husin Abdurrahman, analis hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan Kota Sukabumi. Baiklah, selanjutnya saya Iftikar Arifuri, analis keuangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Ya, saya Gilang Saputra, analis hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya. Kenalkan, saya Jenny Laura Kasiwi, analis hukum pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sunda. Baik, terima kasih perkenalannya teman-teman. Selanjutnya kami akan menampilkan video best practice. Selamat menyaksikan. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji mengapresiasi kinerja kantor wilayah ATR BPN Kalbar sebab setiap target yang diberikan pemerintah seperti penyerahan sertifikat program redistribusi tanah bagi masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, bahkan melampaui target. Saya mengapresiasi ya kinerja dari BPN Kalbar ya beserta seluruh kabupaten kota. Saya ikuti dan setiap presiden menyerahkan sertifikat, kemudian target-target yang diberikan pusat di sini selalu melampaui ya. Nah, saya berharap ini prestasi terus ditingkatkan ya. Dan ini membanggakan ya. Bahkan redistribusi tanah itu Kalbar ini termasuk yang paling sukses sebetulnya ya. Nah, sukses tinggal bagaimana dengan sertifikat akses permodalan usaha itu yang perlu kita ikuti nanti. Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Kalbar, Eri Suwondo, menyatakan pihaknya terus bekerja semaksimal mungkin serta bersinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memenuhi target yang diberikan pemerintah. Target ini memang berkurang karena apa? Karena ada refocusing, pengurangan anggaran ya. Dan harapan kita tentunya nanti tahun depan mudah-mudahan target bisa naik. Apapun juga yang diberikan oleh kementerian kepada Kalimantan Barat, target selalu terpenuhi 100%. Nah, oleh karena itu dukungan dari pemerintah daerah itu memang luar biasa juga. Kami juga sangat mengapresiasi dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota itu sangat luar biasa terkait dengan program-program strategis nasional. Termasuk antara lain program strategis nasional ini kita juga ada pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Kijing. Kemudian juga ada sertifikasi aset pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang tadi kita juga sudah serahkan. Terkait capaian target penyerahan sertifikat sesuai program strategis seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap ditargetkan 150.000 sertifikat. Sedangkan redistribusi tanah untuk Kalbar yang mencapai 69.115 bidang, sebagian telah diserahkan. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Oke, setelah menonton video ini, saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman sekalian. Mungkin bisa dimulai dari Mas Hussein, silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Aryani. Berdasarkan cuplikan video tersebut bahwa Kanwil ATR BPN Kalimantan Barat telah melakukan pekerjaan program PTSL dengan baik, dengan selalu mencapai target. Itu berarti kinerja para pegawainya patut ditiru untuk kita semua selaku CPNS. Hal ini selaras dengan Smart ASN yang merupakan pegawai yang dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Hal ini selain memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, hal ini juga memberikan citra baik terhadap instansi Kementerian ATR BPN dan tentunya kinerja ini harus tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih pendapatnya Mas. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat Mas Arief, silakan Mas.
Baiklah, terima kasih kepada Mbak Aryani. Di sini setelah kita menyaksikan video tentang best practice, bisa disimpulkan bahwa kantor wilayah Kalimantan Barat telah melaksanakan dengan baik tugas-tugasnya. Bisa disimpulkan di sini bahwa manajemen ASN dari Kanwil Kalimantan Barat itu telah dilaksanakan dengan baik, sebagaimana target yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN selalu tercapai di Kanwil Kalimantan Barat, di mana salah satunya yaitu penyerahan sertifikat redistribusi tanah bahkan lebih target. Dan juga mereka menargetkan PTSL ditargetkan 150.000 lebih sertifikat yang akan diterbitkan. Terima kasih Mbak Reni. Baik, terima kasih Mas. Selanjutnya saya ingin mendengarkan pendapat dari Mas Gilang. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mbak Riani. Menurut pendapat saya, kantor wilayah ATR BPN Kalimantan Barat bisa menjadi role model ya untuk kita semua, terutama kita kan saat ini masih CASN. Menurut saya berarti di sana telah menjalankan manajemen ASN-nya dengan baik. Terlihat dari tiap kantor pertanahan yang ada di wilayah Kalimantan Barat telah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu sehingga dapat menghasilkan PTSL dan redistribusi tanah mencapai target bahkan melebihi. Dalam video tersebut juga Kakanwil Kalimantan Barat mengatakan bahwa untuk tahun berikutnya dia berharap agar targetnya bisa ditingkatkan lagi. Demikian Mbak Aryani. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas. Selanjutnya silakan Mas Pietro. Ya, terima kasih Mbak Riani. Berdasarkan video tadi, apa yang dilakukan oleh kantor wilayah RBPN Kalimantan Barat itu suatu hal yang sangat membanggakan dan patut ditiru. Apalagi ketika melihat bagaimana kinerja mereka yang bukan hanya mencapai target, tetapi melampaui target. Baik itu melalui redistribusi tanah, PTSL, ataupun kegiatan lain. Dan dari situ juga bisa diambil hikmahnya bahwa ketika kita menerapkan nilai-nilai dasar, kita menerapkan manajemen ASN dan smart ASN dengan baik, kita dapat melayani masyarakat dengan maksimal. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih pendapatnya teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan menonton video tentang bad practice. Selamat menyaksikan. Setelah diperiksa tim Pitsus Kejari Palembang, seorang staf dan mantan staf BPN Kota Palembang ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi program pendataan tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2019. Tersangka masing-masing Ahmad Zairil, mantan kasih hubungan hukum BPN Kota Palembang yang saat ini menjabat Kepala BPN 4 Lawang, Joke kasih penataan dan pemberdayaan BPN Kota Palembang tahun 2019. Tersangka diduga memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh sesuatu dalam proses penerbitan sertifikat dalam program PTSL tahun 2019. Salah satunya turut melibatkan notaris untuk penerbitan akta pengoperan hak yang dijadikan dasar pengajuan sertifikat hak milik sewaktu bertugas di kantor BPN Kota Palembang. Pada 2019 mengajukan proses sebagai peserta PTSL oleh lurah, namun pengajuan tersebut tidak diproses dan diterbitkan sertifikat hak milik. Adapun peran dari kedua orang tersebut yakni Saudara AZ menjabat selaku Ketua Tim Judikasi, sedangkan Saudari Joke menjabat sebagai Ketua Satgas Yuridis PTSL tahun 2019. Selain itu juga Saudara AZ dan G selaku pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor BPN Kota Palembang pada tahun 2019 diduga keras telah memanfaatkan jabatannya untuk memperoleh sesuatu dalam proses penerbitan sertifikat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2019. Salah satunya adalah turut melibatkan notaris guna penerbitan akta pengoperan hak yang dijadikan dasar pengajuan sertifikat hak milik tersebut. Keduanya kini ditahan di rumah tahanan Pak Jo Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menonton video bad practice ini, saya ingin mendengarkan pendapat teman-teman sekalian. Mungkin bisa dimulai dari Mas Husen lagi, silakan Mas. Baik, terima kasih Mbak Aryani. Berdasarkan video tersebut, oknum ASN yang memanfaatkan jabatan untuk memperoleh gratifikasi dalam program PTSL
Jika dilihat dari segi manajemen ASN, perbuatan tersebut telah melanggar kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu dengan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegritas sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang ASN. Kejadian ini diharapkan tidak akan terjadi di kemudian hari dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua selaku CPNS agar hal tersebut tidak dilakukan kembali. Apalagi kita selaku ASN muda yang tentunya bakal menjadi nahkoda di satker masing-masing. Maka dari itu sikap budaya anti korupsi, jujur, dan berintegritas harus ditanamkan sedari dini. Begitu Mbak Reni. Terima kasih Mbak Reni. Ya baik, terima kasih Mas. Selanjutnya silakan dengan Mas Arief. Baik, terima kasih Mbak Aryani. Mungkin setelah kita melihat video tentang best practice di mana oknum ASN BPN dari Palembang itu ditetapkan 2 tersangka terkait penerbitan sertifikat dalam program PTSL. Salah satunya melibatkan notaris guna penerbitan akta pemaparan hak dan ini dijadikan dasar pengajuan sertifikat hak milik. Nah, oleh karena itu salah satu pejabat ASN BPN dari Palembang ini telah melanggar salah satu kode etik dari ASN, di mana kita sebagai ASN, terutama kita yang masih CPNS, sebaiknya memang tidak meniru dari perilaku dari ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka, karena memang ini telah melanggar kode etik dan juga fungsi dari ASN, yaitu dari 3 fungsi ASN itu perekat pemersatu bangsa, kemudian melayani kebijakan publik, dan oleh karena itu kita sebagai ASN tidak boleh melanggar hak-hak dan kode etik yang telah berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas pendapatnya. Selanjutnya silakan Mas Gilang. Ya, terima kasih Mbak Aryani. Sepertinya sudah mewakili ya pendapat dari Mas Husen dan Mas Arief, tapi saya ingin menambahkan sedikit bahwa berita tadi tidak patut dicontoh sama sekali oleh ASN, terutama kita yang CASN ini. Terlihat dari video tersebut bahwa oknum tersebut tidak menjalankan manajemen ASN-nya dengan baik, ya, ini di mana mereka telah melanggar prinsip-prinsip dan asas serta nilai dasar dari ASN itu sendiri. Jadi mereka melakukan hal-hal yang di luar aturan-aturan yang telah diatur, di mana hal tersebut juga sangat-sangat mencoreng instansi dari pemerintahan itu sendiri, terutama Kementerian ATR BPN. Dalam ini khususnya ATR BPN yang berada di Palembang. Saya kira itu Mbak Aryani. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Oke, selanjutnya Mas Jetro, silakan. Ya, terima kasih Mbak Riani. Saya juga sependapat sama teman-teman semua bahwa apa yang dilakukan oleh kedua oknum BPN dari Palembang tersebut itu sungguh sangat memalukan, karena mereka menerima gratifikasi, dan itu suatu hal yang mencoreng nama baik itu ASN maupun nama baik instansi mereka. Dan dari video tersebut juga diharapkan kita bisa sama-sama belajar bahwa itulah pentingnya untuk memahami dan menerapkan dari nilai-nilai dasar ASN, terus kemudian kode perilaku, kode etik, asas disiplin dan lain sebagainya, sehingga itu semua bisa menjadi pedoman bagi kita untuk melaksanakan tugas kita sehari-hari. Demikian Mbak. Oke, baik, terima kasih pendapat yang telah teman-teman sampaikan. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan terkait teknik analisis isu yang kelompok kami gunakan untuk menanggapi kedua video yang telah kami putar. Saya juga akan menampilkan diagram fishbone yang kami gunakan, di mana diagram fishbone ini merupakan alat untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Berikut diagram fishbone-nya. Di sini dapat dilihat kami menemukan 4 penyebab utama yang menyebabkan
baiknya kinerja dari para pegawai Kanwil ATR BPN Kalbar. Di sini ada penyebab manpower, material, money, dan environment. Untuk faktor penyebab yang pertama, faktor penyebab man mempunyai akar penyebab lainnya, yaitu bahwa ASN di Kanwil ATR BPN Kalbar telah berhasil menerapkan core values ASN dengan baik, kemudian bekerja berdasarkan kode etik dan kode perilaku ASN. Untuk faktor penyebab materialnya, adanya dukungan dari pemerintah provinsi, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Untuk faktor penyebab money, karena ketersediaan anggaran yang cukup maksimal. Untuk faktor environment, diketahui bahwa pegawai ASN Kanwil ATR BPN Kalbar memang memiliki literasi digital yang baik, sehingga kinerja yang dihasilkan pun sangat baik dan optimal. Selanjutnya saya akan menyampaikan diagram fishbone terkait video best practice. Di sini kami juga membagi berdasarkan 4 faktor penyebab ya. Di sini ada manpower, material, money, dan environment. Untuk faktor man, itu karena tidak diterapkannya core value ASN dengan baik, tidak bekerja sesuai kode etik dan kode perilaku ASN. Kemudian untuk faktor material, kualitas SDM yang rendah. Untuk faktor money, masih adanya rasa kurang akan gaji yang diterima. Untuk environment, lemahnya pengawasan dari instansi terkait atau lembaga di luar instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan. Dari pembahasan ini, kami mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa seorang ASN harus benar-benar menyadari fungsi sebagai abdi negara, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Sehingga perlu menanamkan dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Guna menjadikan kita sebagai pribadi ASN yang profesional dan siap menyesuaikan diri dengan era transformasi digital yang saat ini sedang terjadi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dari pemaparan video dan pendapat kami. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.